Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya demi lancar dan suksesnya acara Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kota Bima ke-15 untuk tahun 2021 ini, mari kita ikuti bersama pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bima kepada Tuan Guru Haji Habibie Haji Idris SPDI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mohon kepada kita sekalian untuk sama-sama membacakan umul kitab Al-Fatihah. La haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gembang Musabaqah Tilawatil Quran, pancaran ilahi lagi, cinta pada Allah, Nabi dan negara, wajib bagi kita. Limpah ruah bumi Indonesia, adil makmur sentosa, baldatun thayyibatun warabun ghafur, cita-cita kita, cita-cita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bima, yang kami hormati pimpinan beserta anggota DPRD Kota Bima, segenap anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bima, pimpinan Pondok Pesantren Al-Husaini Kota Bima, segenap pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Bima, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima, Ketua MUI Kota Bima, Camat dan Lurah Se Kota Bima, pimpinan organisasi keagamaan, organisasi wanita, organisasi pemuda, segenap pengawas, ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-15 tingkat Kota Bima, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, serta
kafilah Musabaqah Tilawatil Quran se-Kota Bima yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, sehingga dapat menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kota Bima ke-15 tahun 2021. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir ini senantiasa tetap istiqamah menjalankan syariat-syariat beliau dan akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wali Kota serta hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dasar penyelenggaraan. Keputusan Wali Kota Bima nomor 188/24/400/1 Romawi/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang pembentukan panitia penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran ke-15 tingkat Kota Bima tahun 2021. 2. Sumber dana. Sumber dana penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran ke-15 tingkat Kota Bima tahun 2021 dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Bima sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran bagian Kesra Setda Kota Bima tahun 2021. 3. Peserta Musabaqah Tilawatil Quran ke-15 tingkat Kota Bima tahun 2021 adalah utusan dari 5 kecamatan se-Kota Bima yang terdiri dari: pertama, golongan taktil 10 orang, golongan anak-anak 10 orang, golongan remaja 10 orang, golongan dewasa 10 orang, tahfidz Quran 1 juz 10 orang, tahfidz Quran 5 juz 10 orang, sehingga jumlah peserta sebanyak 60 orang. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada pengurus Basnas Kota Bima yang pada kesempatan ini telah memberikan hadiah khusus kepada juara pertama untuk masing-masing cabang, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Kemudian beasiswa bagi juara 1 tahfidz Quran 1 juz dan juara 1 tahfidz Quran 5 juz untuk melanjutkan hafalannya agar mencapai 30 juz yang insya Allah akan dikirim di Pondok Pesantren Aziziyah Mataram dengan biaya Rp1.500.000 setiap bulan. Waktu dan tempat pelaksanaan MTQ. Pelaksanaan MTQ ini dilaksanakan selama 5 hari, yaitu mulai tanggal 22 sampai dengan 26 November 2021 yang bertempat di Masjid Abu Jar Al-Ghifari, Pondok Pesantren Al-Husaini, dan untuk dimaklumi bahwa MTQ ini pelaksanaannya waktu siang dan malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Wali Kota Bima nomor 188/345/9/2021 tentang perubahan atas keputusan Wali Kota Bima nomor 188/45/25/400/1
tentang penunjukan pengangkatan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-15 tingkat Kota Bima tahun 2021. Wali Kota Bima menimbang A. Bahwa pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran merupakan kegiatan rutin pemerintah Kota Bima yang bertujuan untuk menyaring kori-kori terbaik Kota Bima. B. Bahwa sehubungan dengan berubahnya komposisi Dewan Hakim MTQ ke-15 tingkat Kota Bima, maka keputusan Wali Kota Bima nomor 188/25/400/1/2021 tentang penunjukan pengangkatan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-15 tingkat Kota Bima tahun 2021. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Wali Kota Bima tentang perubahan atas keputusan Wali Kota Bima nomor 188/25/400/1/2021 tentang penunjukan pengangkatan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-15 tingkat Kota Bima tahun 2021, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Wali Kota Bima tentang perubahan atas keputusan Wali Kota Bima nomor 188/25/400/1/2021 tentang penunjukan pengangkatan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-15 tingkat Kota Bima tahun 2021. Ke-1. Mengubah susunan Dewan Hakim pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-15 tingkat Kota Bima tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, tugas dan wewenang Dewan Hakim adalah memberikan nilai, memilih dan menyeleksi kori-kori A dan peserta terbaik pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-15 tingkat Kota Bima tahun 2021 dengan penuh kejujuran dan keadilan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan. Ketiga, segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapat dan belanja daerah Kota Bima sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Bima tahun anggaran 2021. Keempat, keputusan Wali Kota Bima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 21 September tahun 2021. Wali Kota Bima Muhammad Lutfi dicap dan ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Gubernur Nusa Tenggara Barat Bima Tara, 2 dan seterusnya. Lampiran keputusan Wali Kota Bima nomor 188/3/400/9/2021 tentang perubahan atas keputusan Wali Kota Bima nomor 188/25/400/1/2021 tentang penunjukan pengangkatan Dewan Hakim pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-15 tingkat Kota Bima tahun 2021. Susunan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-15 tingkat Kota Bima tahun 2021. 1. Romawi. 1. Sirajuddin Esos, pengawas Dewan Hakim. 2.
Haji Ahmad Taufik SAG MM, Pengawas Dewan Hakim. 3. Haji Abidin Haji Idris, Sarjana Pendidikan Islam, Pengawas Dewan Hakim. 2. Romawi, Haji Muhammad Azrin Haji Arrahman SI MPD, Ketua Dewan Hakim. 3. Romawi, Dr. Andus Haji Furkan Aroka, Sekretaris Dewan Hakim. 4. Romawi, Haja Siti Tazkirah SAG, Anggota Dewan Hakim. Haji Alatif M. Saleh SPDI, Anggota Dewan Hakim. Islamuddin SPDI, Anggota Dewan Hakim. Khairul Rifah SAG, Anggota Dewan Hakim. Nur Faizah MA, Anggota Dewan Hakim. Muhammad Hisam MPD, Anggota Dewan Hakim. Rusdin Haji M. Ali SPDI, Anggota Dewan Hakim. Haji Arifin SAG, Anggota Dewan Hakim. Ilyas M. Nur SPDI, Anggota Dewan Hakim. Iskandar Fahrunsyah SAG, Anggota Dewan Hakim. Budiman SAG, Anggota Dewan Hakim. Haji Masyrun MT LC, Anggota Dewan Hakim. Dr. Ilham MPDI, Anggota Dewan Hakim. Muhammad Hussein Jamal, Anggota Dewan Hakim. Haji Mukhtar Esos, Anggota Dewan Hakim. Dr. Andus Haji Afarid Hasan, Anggota Dewan Hakim. Ainun Jariah, Sarjana Agama, Anggota Dewan Hakim. Anwar Usman BA, Anggota Dewan Hakim. Husain Idrus, Anggota Dewan Hakim. 5. Romawi, 1. Abu Bakar Yahya SAG, Panitra. 2. Iswadin SPDI, Panitra. Wali Kota Bima Muhammad Lutfi dicap dan ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melantik Bapak dan Saudara, saya ingin bertanya, apakah Bapak dan Saudara bersedia dilantik? Siap. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Senin, tanggal 22 bulan November tahun 2021 Masehi, saya Wali Kota Bima dengan resmi melantik Bapak Ibu Saudara selaku pengawas, ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Hakim sesuai Surat Keputusan Wali Kota Bima nomor 185/360/9/2021 tanggal 21 September 2021 pada Musabakoh Tilawatil Quran ke-15 tingkat Kota Bima tahun 2021. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dapat melaksanakan tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi atau golongan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi segala amal dan perjuangan kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah prosesi pelantikan oleh Bapak Wali Kota Bima. Mohon berkenan Bapak Wali Kota Bima untuk memberikan ucapan salam kepada para Dewan Hakim yang baru saja dilantik dan tentu saja bertugas untuk menilai dengan selektif kepada para peserta di ajang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kota Bima yang ke-15 tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa sallam. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Kota Bima, yang saya hormati Kapolres Bima Kota, yang saya hormati Dandim 1608, yang saya hormati Kakak Depak Kota Bima,
yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al Husyani, yang saya hormati kepala-kepala OPD, yang saya hormati Sekda Kota Bima, staf ahli, asisten, singkatnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat menyelenggarakan MTQ ke-15 Kota Bima tahun 2021. Tahun kemarin kita tidak dapat melaksanakan mengingat adanya pandemi COVID-19. Tahun ini kita berjuang bersama-sama pemerintah, masyarakat untuk melawan pandemi COVID-19. Tanpa dukungan dari seluruh lapisan masyarakat kita, tidak mungkin ini kita bisa sukseskan. Artinya bahwa keberhasilan di dalam menyelenggarakan kegiatan apapun pemerintah tanpa ikut andil peran masyarakat untuk melawan COVID-19 ini tidak mungkin bisa diselesaikan acara-acara dimanapun di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat, apalagi di wilayah Kota Bima. Satu hal yang mengembirakan, saya bisa hadir di pondok pesantren ini. Banyak suka duka dengan almarhum Tuan Guru Ramli Ahmad di dalam memperjuangkan keberadaan kampus yang ada di pesantren ini, perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Nah, alhamdulillah kampus ini berjalan ketika saya waktu itu menjadi DPR. Nah, ini pun terjadi kembali ketika saya jadi wali kota. Saya pun mengalami kesulitan yang sama, harus meminta bantuan teman-teman DPR. Alhamdulillah kita punya sahabat Haji Sabrudin. Kita punya kendala urusan tanah untuk membangun kampus IAIN. Saya bersama Ketua DPR dan Wakil Ketua bersama Pak Haji Sabrudin dari DPR RI PAN menghadap Menteri Lingkungan Hidup dan Hutan. Alhamdulillah kita meminta tanah sebanyak 120 hektar. Nah, ini diberikan semua. Nah, tidak mudah mendapatkan tanah seluas itu. Nah, ini kita bisa gunakan kampus, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya untuk membangun Kota Bima. Nah, artinya tidak sia-sia kemarin saya berjalan hampir seminggu bersama Pak Ketua, dan baru sampai di Kota Bima tadi siang. Nah, dengan harapan kampus ini menjadi kampus IAIN yang kelak akan menjadi Universitas Islam Negeri Bima. Sehingga anak-anak kita nanti baik alumni dari pesantren Al-Hika ini sudah tidak lagi berpikir saya harus kuliah di IAIN Sunan Kalijaga atau di Ciputat atau di Ujung Pandang. Kita telah memiliki kampus IAIN. Insya Allah tahun 2022 sudah ada di mana. Dan insya Allah silakan daftar. Nah, kita diwajibkan hanya menyediakan tanah dan dukungan operasional selama tahun pertama. Alhamdulillah berkat kerjasama antara pemerintah daerah dengan DPR, semua ini bisa terlaksana. Kita sudah anggarkan untuk di tahun 2022. Nah, begitu juga masalah yang hari ini menjadi keprihatinan
kewaspadaan kita, khususnya warga Kota Bima. Apalagi tahun-tahun ini mulai diprediksi ke depan sampai bulan Maret. Nah, ini curah hujan yang begitu deras. Nah, mengingat kota kita ini kayak tempurung, nah hutan-hutannya sudah banyak yang gundul. Nah, saya rapat kemarin dengan Forkompinda, dengan Pak Kapolres, Pak Dandi, dan perangkat lainnya, membicarakan kekhawatiran kita ini. Jangan sampai terjadi peristiwa banjir di tahun 2016. Nah, kita minta kepada Allah dan jauhkan dari musibah yang ada di Kota Bima ini. Nah, semuanya ini ada di tangan kita bersama. Kalau pemerintah dan masyarakat bahu-membahu menjaga hutan-hutan kita, ya tidak diperluas untuk merambah hutan-hutan, baik hutan kota maupun hutan lindung, ya. Nah, ini kita bisa mengurangi. Akhirnya ada kesepakatan kita di Forkompinda untuk merusak jalan-jalan yang menuju hutan-hutan lindung. Karena banyak masyarakat kita semakin banyak merambah hutan-hutan yang ada. Dan juga membuka lahan-lahan yang harusnya tutupan daerah. Nah, banyak sekali tutupan daerah yang telah di SPPT. Nah, saya meminta kepada lurah-lurah yang ada, dan camat-camat, begitu juga kepada keuangan kita untuk mencopot kalau ada SPPT yang masuk dalam wilayah-wilayah yang ranahnya menjadi ranah pemerintah kota. Nah, karena daerah-daerah itu akan menimbulkan satu persoalan baru di kemudian hari. Semakin berkurangnya daerah-daerah serapan air tanpa tatapan air. Nah, ini menjadi keprihatinan kita. Nah, tahun ini juga saya telah menganggarkan untuk menanam di 2.000 hektar yang ada di Kota Bima bersama KPH. Kita tanam itu hampir 2.000 hektar untuk pohon kemiri. Nah, ini bagi pemilik tanah, kalau seandainya tidak menanam, izinnya kita copot. Itu saya sudah bikin kesepakatan dengan KPH Dugomasa akan lakukan seperti itu untuk menyelamatkan Kota Bima ini. Nah, kalau kita tidak bersatu bersama, baik dari pimpinan Forkompinda dan lain-lainnya, tidak mungkin ini bisa kita atasi. Nah, saya kenapa sangat prihatin dengan kondisi yang ada. Selama 3 tahun saya memimpin Kota Bima ini, saya hampir sudah keliling semua di gunung-gunung yang ada di Kota Bima. Saya sampai pusing kalau jalan di atas di mana ujungnya. Perempatan-perempatan saya temui terus. Kalaupun disuruh pulang, saya nyasar pasti. Karena begitu banyak jalan-jalan yang dibuka. Alhamdulillah, mulai tahun 2018 tidak ada kebijakan saya untuk membuka jalan. Saya warning kepada Dinas Pekerjaan Umum, saya warning juga kepada Dinas Pertanian, sehingga tidak ada lagi akses buka jalan baru atau jalan tani, mengingat jalan cukup banyak di gunung. Nah, artinya langkah-langkah pemerintah hari ini bagaimana yang menjadi keprihatinan kita semakin berkurangnya sumber mata air yang ada di Kota Bima. Sumber mata air kita hampir 127, hari ini hanya tinggal 20. Nah, ini menjadikan air baku kita. Makanya wajar di daerah-daerah sungai di Nungga, saya datang dengan Pak Dandi. Itu sungai sudah tidak jadi sungai, Pak. Mobil saya bisa turun di sungai, jadi kayak jalan. Jadi air tidak lebih daripada 20 cm, 10 cm yang ada di sungai. Nah, kalau kita bertanya kepada masyarakat, terjadi seperti itu? Tidak pernah terjadi seperti itu. Artinya tidak ada sumber air baku yang baik.
Nah begitu juga air-air yang kita ambil, sangat banyak E. coli yang terjadi. Ini disampaikan Dinas Kesehatan kepada saya. Yang sudah pasti saya sebagai kepala daerah akan memikirkan itu. Bagaimana air yang ada ini harus air yang sehat. Makanya langkah pemerintah kota, kita harus punya PDAM yang berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Insya Allah MOU ini akan kita dorong bersama kabupaten sehingga kita punya perumda nanti akan dikelola berdua bersama pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Nah semua ikhtiar kita ini tidak mungkin akan terlaksana kalau kita tidak bekerja secara sungguh-sungguh. Dan saya juga mengharapkan doanya dari seluruh masyarakat Kota Bima, mudah-mudahan tahun-tahun akan datang keadaan ekonomi bangsa kita semakin pulih. Dengan kondisi keuangan daerah yang minim, kita berusaha memprioritaskan. Saya terus terang saja perhatian terhadap urusan keagamaan, urusan yang prioritas menurut saya. Tidak pernah saya memberi bantuan masjid yang sangat kecil, walaupun di kondisi pandemi seperti ini. Nah, tetap kita prioritaskan. Nah, begitu juga masalah-masalah kesejahteraan masyarakat, program-program pemberdayaan untuk pemulihan sektor-sektor ekonomi kita, itu kita tetap lakukan. Jadi kalau dikatakan rasio untuk membangun antara yang fisik dengan membangun yang lainnya itu hampir sebanding dengan yang ada anggaran yang ada di pemerintah. Nah apalagi kalau dilihat tahun-tahun ini anggaran yang kita berikan kepada dunia pendidikan hampir 25% untuk tahun 2022. Kesehatan hampir 13%. Nah ini semua sebagai komitmen kita bahwa pendidikan, kesehatan adalah hal yang paling kita utamakan. Nah mungkin itu saja pengantar singkat saya. Sekali lagi atas nama pimpinan daerah, saya membuka Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kota Bima tahun 2021. Semoga kegiatan MPI berjalan dengan lancar dan sukses. Kita berdoa bersama.